Kitab Ester pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, di Susan, ibu kota Persia, Ahasiweros memerintah sebagai raja. Kerajaannya terdiri dari 127 provinsi, mulai dari India sampai ke Ethiopia atau Sudan. Nah, judul di dalam Alkitab kertas saya ini adalah Ratu Wasti dibuang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di rumah ini ya, khususnya kami yang ada di New York, hari Rabu dan hari Sabtu itu adalah hari pembuangan sampah ya. Itu di depan rumah saya ya. Nanti di tempat-tempat lain harinya berbeda. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang dikerjakan ketika hari pembuangan sampah? Maka yang kami buang adalah sampah-sampah. Apa itu sampah? Itu adalah barang atau apa saja yang tidak berguna bagi kita, bagi saya, maka saya buang. Kemarin kami dengan beberapa leader pergi ke gereja untuk bersih-bersih gedung gereja, ya. Dan waktu bersih-bersih gedung gereja, ada beberapa kresek, ada beberapa tas sampah yang besar yang barang-barangnya kami masukkan ke tas itu dan kami buang. Kenapa dibuang? Sekali lagi, karena tidak dipakai, tidak ada gunanya, dan tidak bermanfaat. Wow, kalau judulnya Ratu Wasti dibuang, artinya seorang ratu sudah nggak ada gunanya, maka itu dibuang. Ya, saya punya pengalaman luar biasa waktu saya pertama kali merintis gereja BMC yang ada di kota New York, saudara. Ini kan namanya perintisan, ya kan? Namanya perintisan ya belum punya apa-apa. Saya disediakan tempat tinggal di sebuah basement, dan ketika kami mau masuk di basement itu, saudara, ternyata nggak ada tempat tidurnya, ya. Jadi rupanya karena memang yang menyediakan juga semuanya pada serba terbatas. Kemudian beberapa orang bilang, oh jangan khawatir Bapak Pendeta, hari ini adalah hari pembuangan sampah. Ya, coba saya akan keliling ya. Biasanya ada sampah-sampah kasur, tempat tidur, televisi yang dibuang di jalan-jalan. Nah, setelah keliling beberapa jam, saudara, maka ada seseorang yang datang, ini pastor, tadi kami menemukan ada kasur yang dibuang di pinggir jalan, ya, dan kemudian ditaruhlah di basement tempat kami tinggal, sehingga hari itu saya dan istri saya tidur di atas sampah yang namanya kasur, ya. Dan hari ini adalah hari pengucapan syukur. Sejak 13 tahun yang lalu, apapun yang terjadi, kami mengucap syukur. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang maha baik, ya. Nah, kembali kepada Alkitab, saudara. Ayat yang pertama ini cerita tentang seorang raja bernama Ahasiweros. Dia adalah raja yang hebat, ya, karena wilayah yang dikuasai oleh Raja Ahasiweros itu terdiri daripada 127 provinsi, ya. Besar wilayahnya mulai dari India sampai ke Sudan atau Ethiopia. Hari ini Amerika Serikat dikenal sebagai negara nomor 3 terbesar di dunia, ya. Provinsinya ada 50. Dan Indonesia dikenal sebagai negara nomor 4 terbesar di dunia. Provinsinya saya lupa. Dulu waktu sekolah katanya 27 provinsi. Tapi hari ini ya semakin berkembang Indonesia, mungkin 30 something demikian ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya kerajaan yang dipimpin oleh Ahasiweros ya. Apalagi pada zaman itu tanahnya besar-besar, saudara.
Kalau 127 provinsi itu wilayahnya sangat hebat. Dan Ahasiveros memiliki seorang istri yang bernama Wasti. Mari kita lihat mengapa seorang ratu sampai dibuang. Ya, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Pada hari yang ke-7, raja minum-minum sampai merasa gembira sekali. Sebab itu ia memanggil ke-7 pejabat khusus yang menjadi pelayan pribadinya. Mereka adalah Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Senal, dan Karkas. Ya, nggak perlu dihafal, itu nama ke-7 pejabat yang menjadi kepercayaan Raja Ahasiveros. Ya, ayat 11. Ia, yaitu Raja Ahasiveros, menyuruh mereka membawa ke hadapannya Ratu Wasti dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Ratu cantik sekali. Wow, ternyata Ratu Wasti saya pikir jelek sekali. Makanya dibuang. Tetapi ternyata dugaan saya salah. Ratu Wasti dikatakan di sini cantik sekali. Dan raja hendak memamerkan kecantikannya kepada para pembesar dan semua tamunya. Ya, saya ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikaruniai Tuhan juga istri yang super duper cantik. Saya memanggilnya Ibu Yongki. Seorang wanita yang berhati emas. Kemana-mana saya gandeng, ya, takut hilang Bapak Ibu sekalian, ya, karena dia adalah satu-satunya wanita yang hebat, yang luar biasa, dan cantiknya Ibu Yongki ini lahir batin, ya, secara manusia jasmaninya cantik luar biasa, secara manusia batinianya luar biasa cantiknya, ya. Dan saya suka sekali memamerkan istri saya, ya. Di mana-mana nih, kalau pergi kemana-mana selalu saya perkenalkan terlebih dahulu. Sebab saya ini gemes ketemu dengan beberapa suami, ya, yang malu memperkenalkan istrinya, ya. Sampai kadang-kadang satu kali saya pernah diundang untuk khotbah di sebuah persekutuan doa di rumah, ya. Kemudian saya nggak tahu, ini kan suaminya yang nyambut saya, ya kan. Kemudian ada mbak-mbak, kemudian menyajikan minuman keluar dari dalam. Mari Pak Pendeta, silahkan minum, ya kan, sebelum persekutuan itu dimulai. Jadi saya nggak ngerti mbak-mbak ini siapa. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ini trik pendeta ya, tapi tolong rahasia ini jangan bilang sapa-sapa, ya kan? Maka sebelum dengar firman Tuhan, saya bilang begini, mari Bapak Ibu yang di sini hadir suami istri, tolong bergandengan tangan, cari pasangannya. Dan kemudian saya baru tahu ternyata mbak-mbak tadi yang mengeluarkan minuman untuk saya itu adalah istrinya. Lah kenapa kok nggak mau diperkenalkan? Kan bikin orang ini kan, ya, memperkenalkan istri, memamerkan istri itu adalah satu bentuk penghormatan dari seorang suami kepada istrinya, bahwa ini loh istriku, inilah pribadi yang aku banggakan. Dan apa yang dikerjakan oleh Raja Ahasiveros ini adalah bentuk penghormatan. Saya bilang Ahasiveros ini luar biasa. Meskipun kerajaannya hebat, besar, ya, dia masih mau menganggap istrinya tidak sombong, dia masih mau menghormati istrinya untuk dipamerkan, ya, kepada banyak orang. Jangan lupa, gua ini punya istri yang hebat, ya. Nah, kemudian dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian, ayat 12. Tetapi ketika para pelayan itu menyampaikan perintah raja kepada Ratu Wasti, Ratu tidak mau datang. Sehingga raja marah sekali, ya. Orang Jawa itu punya satu pepatah yang menurut saya nyelekit banget, ya.
Dan pepatahnya bilang gini, gaya apa? Rupane ayu neng atine koyo asu, ya kan? Itu bahasa Indonesianya gini, ya, bahwa buat apa kalau wajahnya cantik tapi hatinya busuk, ya. Maka itu ya penampilan secara lahiriah itu penting karena memang manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi jangan lupa manusia batiniahnya juga harus dijaga, harus juga cantik. Kenapa? Karena kalau manusia melihat raut wajahnya, Tuhan melihat hati seseorang, ya. Maka itu seperti istri saya rajin, ya. Mukanya disablon, ya kan? Rambutnya disalon. Nah, ini kan luar biasa. Penampilan manusia lahiriahnya dijaga, tetapi manusia batiniahnya juga jangan lupa harus dijaga, ya. Nah, sayang sekali Ratu Wasti dia melakukan satu kelalaian, yaitu tidak mau menghormati suaminya. Padahal suaminya siapa? Suaminya adalah seorang raja, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Alkitab berkata, raja menjadi marah sekali. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ini harus sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mana? Dari di dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Buat apa kita hebat di luar, tetapi di dalam keluarga itu hancur, lebur, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau ada di antara kita dikenal di luar kita sebagai orang hebat, jempolnya diangkat ke atas, tetapi ketika di rumah dikenal sebagai pribadi yang jempolnya ke bawah, mari bertobat, ya. Bertobat, karena inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita terus berubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Hari ini di mana kita sedang memperingati hari kasih, hari ucapan syukur, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, mengucap syukur untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun ya yang dikerjakan oleh pasangan hidup kita, dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29, Tuhan itu mau membawa kita agar kita itu mengalami keserupaan dengan Kristus. Kita mengucap syukur untuk anak-anak kita. Kita mengucap syukur untuk orang tua kita. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Maka itu Alkitab berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Bukan ucapan syukur untuk segala hal, tapi di dalam segala hal, ya, di dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Yang pertama kita mengucap syukur sebab tidak ada satu perkara pun di atas muka bumi ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan, ya. Kalau kita bisa mengucap syukur untuk pasangan hidup kita, kita bisa mengucap syukur untuk keluarga kita, maka itu percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan menikmati yang namanya sorga di dalam hidup kita dan rumah tangga kita masing-masing. Untuk menikmati yang namanya sorga, nggak perlu harus rumahnya besar dan istimewa, ya. Kalau kita punya rumah besar, punya rumah istimewa, bagus, indah, itu puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak bisa mengucap syukur, maka rumah yang besar, yang indah itu akan terasa seperti neraka, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan, maka susunan, ya, susunan di dalam keluarga dan rumah tangga itu harus benar. Alkitab bilang begini, bahwa kepala daripada laki-laki itu adalah Kristus.
Dan kepala daripada setiap wanita atau istri adalah suaminya sendiri, ya. Ketika seorang istri mau tunduk akan firman Tuhan, mau tunduk kepada suaminya, dan ketika seorang suami mau tunduk kepada Tuhan, saya percaya surga ada di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Nah, Tuhan mau hidup kita ini bisa menjadi berkat, bisa menginspirasi kepada banyak orang. Dalam tanda petik, yaitu menginspirasi hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu pernah ingat nggak peristiwanya Yunus? Yunus, dia nggak mau taat loh sama firman Tuhan. Akibatnya apa? Dibuang. Ya kan? Dibuang ke dalam laut sampai dimakan oleh ikan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang dibuang itu karena kita hidupnya nggak bisa menjadi berkat. Tuhan mau berbicara kepada kita di hari pengucapan syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, jadikan hidup kita ini berkat. Kalau enggak, believe it or not, Bapak Ibu akan dibuang. Ya, seperti ratu pasti dibuang. Kita juga akan dibuang. Maka itu hiduplah sungguh-sungguh ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Bahkan Tuhan akan mengangkat, mempromosikan, dan membuat hidup kita menjadi berarti. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menolong hidup setiap kami, sehingga langkah-langkah hidup kami selain menyukakan manusia, juga menyukakan hati Bapa di sorga. Biar kami menjaga selain penampilan lahiriah, kami juga mau menjaga penampilan manusia batiniah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.